Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Tadi itu belum di sana. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Iya, Ya sudah. ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la Saya lihat dia. tamutunna Iya, illa barang wa barang itu kan ini sana dia. Kedua kosong. Bapak sekalian, Aduh. Alhamdulillah, Di atasnya. puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berkah, pertemuan yang bertambah ilmu, menguatkan keimanan, dan tentu semakin kokohnya tali persaudaraan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Sirah Nubawiyah dengan tema pemboikotan ekonomi. Atau dikirim bawa HP tidak? Saya bacakan ringkasan kisahnya, Bapak sekalian. Orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah berbagai tahapan yang mereka lakukan ya, untuk menghalangi dakwah, sampai ini lupa yang dibahas tentang siasat perundingan, sampai mereka juga menawarkan harta, menawarkan kedudukan, menawarkan kalau Rasulullah itu sakit disiapkan tabib-tabib yang bisa mengobati. Jadi ketika langkah-langkah mereka untuk menghadang dakwah ini ternyata tidak berhasil, ya, maka mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesepakatan ini, ya, keputusan dan kesepakatan ini disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena memang Rasulullah ya berasal dari sini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib tidak mau menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengucilkan Rasul, pengikutnya, serta Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindungi. Nah, Bapak sekalian, ini hal yang menarik. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak semuanya memeluk Islam. Jadi masih banyak orang-orang yang secara keyakinan syirik. Ya. Tetapi ketika terjadi pemboikotan terhadap Rasulullah, maka fanatisme kesukuan mereka itu muncul. Bani Hashim dan Bani Muthalib ini diminta untuk menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh oleh mereka. Tapi tidak mau, tetap melindungi. Maka ketika mereka tidak mau menyerahkan, sepakat Nabi Muhammad, pengikutnya, serta yang melindungi, itu yang kemudian harus dikucilkan. Nah, mereka akhirnya mengucilkan. Mereka menulis perjanjian, ini orang-orang Quraisy, bahwa orang-orang Quraisy ini tidak akan mengawini, tidak akan berjual beli dengan yang dikucilkan. Jadi dengan keluarga Rasulullah, dengan para pengikutnya, dan dengan dua kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sepakat tidak akan terjadi perkawinan, tidak boleh terjadi transaksi jual beli. Tidak akan menerima perdamaian dan tidak akan berbelas kasihan sampai menyerahkan Rasulullah SAW. Jadi saat itu Nabi Muhammad yang diserahkan, maka mereka berbuat seperti itu. Tidak boleh ada muamalah jual beli, pernikahan, dan mereka tidak akan melakukan perdamaian. Ya. Jadi kalau ingin selesai, maka serahkan Nabi Muhammad. Itu tuntutannya. Naskah ini kemudian digantung di dalam Ka'bah. Ditulis oleh mereka, kemudian digantung di dalam Ka'bah. Ka'bah bagian dalam, ya, bukan di luar. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin menghadapi 3 tahun, karena ini bulan Muharram tahun ke-7 sampai tahun ke-10 dari kenabian. Pemboikotan ini sampai 3 tahun. Rasulullah dan para sahabat menghadapinya sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan dan mereka bisa lepas dari ujian pemboikotan. Ini ringkasan sejarah, ya, ringkasan kisahnya demikian. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, pemboikotan ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat selama 3 tahun. Nah, Bapak sekalian, kalau dibaca ya di beberapa kitab sejarah, ada contohnya Mubakuri, kemudian fikih sirah Muhammad Al-Ghazali, juga Muhammad Ramadan Al-Huti yang menjelaskan tentang ini. Kondisi kaum muslimin ya, termasuk mereka yang kurang pangan, kurang makanan, sampai kelaparan itu ya, membuat bayi-bayi ya, anak-anak itu nangis, dan tangisan mereka itu sampai kedengaran dari luar. Jadi mereka dikucilkan di sebuah pemukiman Bani Muthalib, dikucilkan di sana, dan suara kelaparan ya, anak-anak yang menangis itu kedengaran dari begitu. Puncak penderitaan mereka, bahkan ada sahabat yang ketika dia sudah kencing gitu, lalu kemudian melihat sesuatu, ketika diambil ternyata kulit, saking tidak ada makan, diambil, dibersihkan, dan kulit ini akhirnya dimasak dan untuk beberapa hari makan mereka. Kan ada sahabat yang menceritakan sampai makan rumput-rumput kering yang apabila dimakan itu menjadikan sakit. Nah, itu puncaknya. Juga menggambarkan kesabaran mereka dalam memikul ujian-ujian dakwah sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan. Kalau orang-orang yang tidak memiliki idealisme, ya tentu tidak akan menghadapi. Apalagi mereka dikasih tawaran, ya sudah serahkan, selesai gitu. Atau Rasulullah sendiri sudah berhenti dari dakwah, selesai. Tuntutan mereka kan ke Nabi Muhammad itu, jangan lagi mengajak, jangan lagi menyebarkan paham la ilaha illallah. Begitu, tuntutannya hanya itu. Maka ada orang yang menawarkan ya kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, Bah bin Rabi'ah, izinkan aku untuk bertemu Muhammad, aku akan ngobrol sama Muhammad. Dan dia ngobrol kepada Rasulullah itu, kalau sebenarnya dari dakwah kamu itu kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, kami kumpulkan kekayaan orang-orang Mekah itu dan kamu jadi orang yang paling kaya. Kalau sebenarnya motivasi kamu mengajak dakwah itu agar kamu dihormati, kami angkat jadi pemimpin. Ya, kalau motivasi sebenarnya engkau ingin menjadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau ternyata engkau sakit, kami siapkan tabib tadi. Nah, setelah itu Rasulullah setelah selesai ya sudah ya, kalau gitu dengarkan aku. Lalu Rasulullah menyampaikan beberapa ayat dari surah Fussilat gitu ya, sampai ayat Sajdah. Nah, Bapak sekalian, ini menggambarkan kesabaran dalam memikul ujian-ujian dakwah. Kenapa bisa sabar? Karena mereka memiliki cita-cita yang lebih tinggi daripada dunia yang digambarkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan bahwa dakwah itu untuk berkuasa, dakwah itu untuk mengeruk kekayaan, dakwah itu agar dihormati. Kalau orang-orang yang tidak ikhlas dan tidak memiliki idealisme, tidak mungkin bertahan apalagi sampai 3 tahun. Ini bedanya itu ya, apalagi kalau hanya yang ikut-ikutan. Maka bagaimana bangunan keilmuan para sahabat sehingga menjadikan kokoh menghadapi ujian berat sampai 3 tahun terjadi pemboikotan.
ada kisah, termasuk kan Siti Khadijah juga ada di pemukiman ini. Jadi ada istilahnya masih kerabat Siti Khadijah, lalu dia mau memberi makanan dan itu ketahuan sama Abu Lahab, tahan. Jadi dari Bani Muthalib, semua Bani Muthalib dan Bani Hashim di sana kecuali satu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman Rasulullah SAW, karena dia kekeh dengan permusuhan. Ya. Itu ditahan sampai akhirnya ramai. Dan kalau ada kafilah yang datang dari luar, ya, sebagian keluarga ini ke pasar, maka si Abu Lahab yang mengatakan naikkan harganya, naikkan sampai akhirnya kaum muslimin tidak bisa, sampai akhirnya kaum muslimin tidak bisa memberi. Nah ini Bapak sekalian, sampai bagaimana pemboikotan dalam semua lini muamalah, ya, pernikahan, jual beli. Jadi sekali lagi bagian yang pertama, 3 tahun pemboikotan ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan, sekaligus menggambarkan bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, kesabaran. Maka kalau saya masih pentingin lagi gitu, kalau kita masih menyaksikan keimanan para sahabat, apalagi kita masih mempertanyakan mereka, maka sikap kita terhadap para sahabat ya berhusnuzon. Mereka orang-orang yang pertama, mereka orang-orang yang bersama Rasul berjuang, dan jangan sampai nanti kita membentur-benturkan satu sahabat dengan sahabat. Ya, sikap kita husnuzon seperti itu. Yang kedua, Bapak sekalian, motivasi Bani Hashim dan Bani Muthalib ikut bergabung dalam pemboikotan ini bukan dalam rangka menolong agama. Kalau yang pertama Rasul dan kaum muslimin itu kan dalam rangka menolong agama, dalam rangka menjaga keyakinan, gitu ya, dalam rangka menjaga keyakinan, dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak. Jadi motivasinya bukan menolong agama Allah, karena mereka adalah syirik, mereka paganis, orang yang menyembah berhala. Nah, jadi sebatas asobiyah, fanatisme kekeluargaan, sebatas asobiyah. Jadi ini menggambarkan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu, yang pertama dia kokoh dengan kesyirikannya, yang kedua luar biasa fanatisme kesukuan. Gitu ya. Maka di Arab itu perkara kecil itu bisa jadi perang antar suku. Gitu ya. Nah, tapi ini sebetulnya jadi sesuatu yang hebat gitu. Ya, buktinya ketika Rasulullah berdakwah, ya, minimal mereka juga bersama-sama tetap. Karena akan berbeda kalau hanya Rasulullah bersama kaum muslimin yang masih terbatas dibandingkan dengan ketika Rasulullah, kaum muslimin, dan ada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi tidak seluruh kabilah Arab itu bersepakat untuk membunuh. Kalau seluruh kabilah Arab itu sepakat, selesai sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini rahasia Allah menempatkan wahyu di Arab. Di antaranya hikmah Allah menempatkan wahyu di Arab. Jadi bukan di wilayah yang sudah peradaban maju seperti Persia, Romawi. Ini tempat yang keras, gersang, ya. Bahkan tidak dilirik oleh dua kerajaan besar. Ini kan tidak dilirik, tidak diperebutkan. Nah, tapi sifat-sifat kebaikan mereka ya diantaranya kekeluargaannya, menjamu tamunya. Jadi meskipun ada sifat kerasnya, tapi ada sifat baik yang bisa bermanfaat. Ya. Sedangkan motivasi para sahabat dan Rasul adalah untuk keimanan. Sama duduk, sama satu tempat, sama satu waktu, tapi penilaian berbeda. Maka ya mudah-mudahan setiap kali kita hadir, setiap kali melakukan aktivitas, betul-betul dipahami innamal a'malu binniyat. Karena nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan niatan.
Makanya Bani Hashim dan Bani Muthalib sama juga dia kelaparan. Bani Hashim, Bani Muthalib sama juga kemudian dia kekurangan pakaian dan sebagainya. Tapi dia tidak mendapat apa-apa karena motivasinya asobiyah, fanatisme kesukaan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang beriman, motivasi keimanan, kesabaran mereka ini pahala besar. Ini yang kedua ya. Jadi ada dua motivasi tapi berkumpul bareng. Jadi koalisi itu kena naon gitu ya. Karena sekarang ramai koalisi nasionalis religius gitu. Ya. Mudah-mudahan jangan berlebih-lebihan meneliti hati, urusan dalam hati. Karena kita ingin ya menjaga keutuhan dengan husnudzon, yang kita nilai sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang nampak. Oh dia melakukan kebaikan, kita jadikan dia orang baik. Titik, udah segitu. Sedangkan motivasinya biarkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan luar biasa ketika orang yang memilih dan dipilih itu ikhlas. Iya kan? Kan dahsyat gitu ya. Orang yang memilih dan dipilih sama-sama yang dipilih ikhlas, yang memilih juga ikhlas. Jadi bukan oleh karena sesuatu. Kami sangaan milih karena diberi berarti tidak ikhlas. Iya. Nah, yang ketiga Bapak sekalian, kejadian 3 tahun di boykot ini merupakan jawaban bagi orang-orang yang punya penyakit hati bahwa Rasulullah dan para sahabat berdakwah untuk kekuasaan dan kekayaan. Ya, jadi hati-hati. Kekuasaan agama dan kekuasaan ini seperti dua sisi mata uang. Tapi kekuasaan itu bukan tujuan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh ini oleh Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasir. Jadikan bagiku dari sisimu sultanan nasir, kekuasaan yang menolong. Itu Rasul. Karena terasa ini fase-fase Mekah itu fase menderita, fase luar biasa. Tapi lihat ketika sudah berada di Madinah, kendali kekuasaan sudah ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama tuh untuk menyebarkannya. Begitu. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu menganggap agama itu fondasi atau bangunan, ya. Sedangkan kekuasaan itu penjaganya. Kalau ada bangunan tanpa ada penjaga, lama-lama roboh. Gitu ya. Nah, kalau ada sebaliknya apa? Tidak ada bangunan, lalu ada penjaga, juga tidak akan jadi liar kan begitu. Ya. Baik. Jadi jawaban bagi orang-orang yang punya penyakit hati. Kekuasaan dan kekayaan itu bukan tujuan, malah jadi wasilah untuk tertegaknya agama. Makanya jadikan bagi aku dari sisimu kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang bisa menolong untuk memenangkan agama, kekuasaan yang bisa menolong untuk tertegaknya syariat Allah. Karena ternyata ya dahsyat. Kalau saya senang Bapak sekalian ya, jadilah bagian orang-orang yang memang antusias untuk melakukan perbaikan. Kita mah alhamdulillah diberi waktu. Nah, santos mungkin tanggal 14 cari cinde kan. Ada anggar gitu. Lamun hayang meuli minyak goreng Anda kudu sorangan. Tanggal 14 sama yang merah minyak goreng gitu ya. Jadi ini luar biasa. Saya ingin ya antusias datang. Ya, sedangkan pilihan-pilihan mangga istilah kita diberi oleh Allah berupa pendengaran, berupa penglihatan, ada akal, ada maka silahkan ijtihad masing-masing. Tapi setelah itu bagaimana sikap dengan ijtihad masing-masing, ya ukhuwah itu tetap dijaga karena kita memiliki agenda bareng,
agenda bersama adalah satu ukhuwah Islamiyah tidak boleh menjadi pecah gara-gara berbeda. Yang kedua, negara yang sudah besar ini jangan sampai jadi terkotak-kotak kecil. Bisa jadi nanti ada jadi pecah gara-gara beda kepentingan. Ya, sayang jadi punya dua agenda besar, agenda persatuan dan kesatuan. Apalagi kita dalam ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, agenda ke-NKRI. Ya, kita punya ukhuwah watani. Itu harus dijaga. Makanya mangga lah tinggal potensi ya kupingkeun da beritanya. Nah, ya tingali gitu. Kalau akal nyesok we ngenyam-ngenyam gitu nah ngenyam-ngenyam. Silakan. Tapi hal yang saya ini Bapak sekalian, hal yang hebat bagi orang beriman ini. Kalau kesempatan imannya mau dipakai itu hati. Ya, maka saya sering menyampaikan kalau telinga ini bisa digiring opini, tergantung berita mana yang didengar. Kalau mata juga bisa ditipu dengan tampilan-tampilan yang semu. Ya, yang bisa jadi orang yang sebenarnya baik jadi kelihatan tidak baik, sebenarnya tidak baik jadi kelihatan baik, dan itu bisa ditipu. Lalu akal juga bisa disesatkan dengan narasi yang sepertinya lebih logis. Nah, tapi hati orang yang beriman gak bakal bisa. Karena kalau iman bagus, ibadah sesuai sunnah, lalu kemudian ada riyadah yang dijaga, latihan ibadah terus, maka nanti ada nurun wahalawat, ada cahaya di mana Allah tidak akan membiarkan dia melakukan kesalahan, di mana Allah akan berikan ilham, di mana Allah akan berikan firasat, dan firasatnya itu tidak lihat tapi firasat yang benar. Tapi syaratnya apa? Iman, ibadah yang sesuai, iman yang benar, ibadah yang sesuai dengan ketentuan, lalu dia mau riyadhah, mau latihan terus memperbaiki, maka nanti akan melahirkan cahaya. Cahaya ini nanti yang akan menerangi dia sehingga Allah bimbing mana yang doa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan itu hati. Maka benteng terakhirnya itu bukan benteng Takeshi, hati. Rasulullah mengatakan istafti qalbaka, tanyakan hati. Karena hati ini nggak bisa dibeli. Hati orang yang beriman, yang dibingkai dengan la ilaha illallah, yang muncul cinta karena Allah, benci karena Allah, itu mengefek penanaman. Begitu ya. Sayang kalau kita ibadah tapi kemudian kita tidak menjadikan ibadah ini sebagai sarana Allah menunjukkan yang terbaik untuk sebuah perbaikan. Sayang, rugi ibadah lillahi. Maka keperihan ngomong mah gak bisa kena kepanwas. Nulis mah bisa kena ke undang-undang ETE. Atuh ngadoa mah dina hate mah malaih mah amal. Baik Bapak sekalian. Jadi ini luar biasa. Kembali bahwa 3 tahun dan bertahan itu menunjukkan bahwa orientasi dakwah Rasul bukan semata kekuasaan, bukan kekuasaan. Orientasi Rasul bukan untuk kekayaan. Begitu juga dengan para sahabat. Ya, jadi kalaulah kemudian ada kekuasaan diminta, itu bukan tujuan, tapi menjadi saran untuk berdakwah. Kalaulah kita ini minta rezeki yang halal, rezeki yang banyak, itu bukan tujuan, bukan ibadah untuk mendapatkan rezeki, tetapi rezeki agar bisa ibadah. Nah, balas tak? Loba duit lebih khusus apa? Halo? Oh enggak? Nah, jadi lebih khusus kan yang salat loba duit? Nah, lawan gitu harus kayak loba duit? Duit kan? Lebih khusus salat. Berapa khusus loba duit mah? Oh gitu. Jadi lamun loba duit mah lebih khusus. Nah, lawan gitu sing loba duit itu. Ali Sugante lebih lama duit lebih khusus gitu. Ya. Jadi kembali Bapak sekalian bahwa karena ini nggak mungkin orang-orang yang orientasi dunia dia bisa sampai bertahan 3 tahun. Nggak mungkin. Dia bakal acok-acokan kemana saja, yang penting dapat dunia.
ideologinya ya dari ideologi dunia gitu. Ideologi dunia. Dimanapun kalau tidak ada dunia dia tidak hidup. Orang yang idealismenya roti, maka dia akan berjalan kalau ada roti, dan dia akan mati seiring tidak ada roti, dan dia akan terus mencari roti dimanapun. Ya itu karena idealismenya begitu. Dia tidak memiliki arah mana, arahnya adalah mendapatkan uang. Maka bukan hal yang aib kalau bagi dia pindah ke mana. Ketika dia kesebut duitan pindah, kan ya duitan gitu. Ya kan, karena memang tujuannya itu. Sedangkan orang-orang yang punya ideologi itu tidak bisa dibeli oleh, karena dia punya target dari apa yang dia perjuangkan. Nah, termasuk Rasulullah. Kan Rasulullah ditawarin ingin jadi raja, oke aku angkat. Ingin kaya, oke aku kumpulkan kekayaan. Begitu. Ya, dan itu ditolak oleh Rasulullah. Ya, baik Bapak sekalian, ini bagian yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita pun demikian bisa mengikuti dan hanya bukan berarti bahwa kita memiliki idealisme lalu kita meninggalkan dunia, karena idealisme kita ini akan kokoh jika ditopang oleh dunia. Gitu ya. Dan Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataqallam darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Nah, ini 3 pelajaran penting dari kisah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jadi ilmu bagi kita untuk belajar bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat. Ada waktu 7 menit Bapak sekalian. Mangga memberi dirikan acara tadi berkenaan dengan kisah pembaik. Ini termasuk bagaimana skenario Allah ya, pertolongan Bapak sekalian ya, mulai dari muncul ya, tidak semua orang yang beriman itu hatinya tidak memiliki empati. Ya, makanya kan ayat Mut'am bin Adi, ayat Abu Al-Bukhturi, Zuhair, itu orang-orang yang mereka orang Quraisy dan punya kesepakatan. Nah, tapi kemudian akhirnya hatinya berontak. Ya, makanya dia berontak dan ingin memutuskan pemboikotan. Ya, meskipun di akhirnya ya Rasulullah diberi wahyu oleh Allah bahwa si papan ikat perjanjian itu sudah dimakan oleh rakyat dan yang tersisa hanya ada yang nama Allah. Bismillah. Itu yang namanya Allah itu tidak dimakan oleh raja. Nah, sehingga ketika disampaikan ini kepada Abu Thalib, disampaikan ke Abu Thalib mengatakan, apakah ini dari Tuhan? Nah, Abu Thalib yakin betul Muhammad itu tidak pernah bohong. Apakah ini wahyu dari Tuhan? Iya. Maka dia bergegas datang dan menyampaikan, ya, aku tidak pernah menemukan dusta pada diri Muhammad. Diceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, maka sudah selesai. Tapi kalau yang disampaikan oleh Muhammad itu bohong, tidak benar, maka aku serahkan Muhammad kepadamu, lakukan sesuka kamu. Mereka kan ingin membunuh, dan mereka sepakat. Oke, sepakat. Ini adil. Namun benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa poin-poin itu sudah dimakan rakyat, maka ini sudah selesai pembaikan. Tapi kalau tidak benar, maka aku serahkan Muhammad kepadamu. Dan sepakat. Dan ternyata ketika dibuka sekalian benar sudah dimakan oleh rakyat. Jadi ada bagaimana Allah mewahyukan, lalu di sisi lain gejolak di kelompok mereka juga ada kelompok orang-orang yang secara kemanusiaan masih terjaga, sehingga ya tidak enak mendengar tangisan anak-anak. Ya, berontak, ada 5 orang tokoh yang kemudian akhirnya mau merobek. Jadi dari luar persatuan mereka juga terkoyak karena sisi kemanusiaan yang masih ada. Lalu di sisi wahyu Allah memberitahukan bahwa isi perjanjian sudah lapuk, sudah dimakan. Nah, baru setelah itu selesai. Itulah pertolongan. Ya seperti hari ini Bapak sekalian, bagaimana yang terjadi dengan Palestina? Ya
sisi kemanusiaan masih banyak orang-orang yang tersentuh dan itu bukan orang-orang gitu ya. Jadi masih ada. Akan kita nanti bahas bagaimana hijrah Rasulullah sendiri ya. Rasulullah ketika hijrah itu kan guide yang dipakai untuk menunjuk jalannya bukan orang Islam juga. Jadi ada orang-orang yang luar biasa. Maka kita ini luar biasa, ajaran kita ini luar biasa. Ada adab dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan tetangga, kerabat, sesama muslim. Termasuk ada adab dengan orang kafir. Kita ini, agama kita ini luar biasa. Ada adab kita dengan orang di luar agama. Dan itu kalau kita bahas mencerminkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak terkait kembali ke tadi ini sampai pertolongan Allah itu menunggu 3 tahun bukan waktu yang singkat ya. Nah hikmah selain itu sebagai ujian itu kenapa Allah sampai ya memberikan waktu pertolongan mungkin selama itu gitu. Kalau di poin yang ketiga ini, Bapak sekalian, ini diantara hikmahnya gitu ya, sampai 3 tahun lalu kemudian mereka bertahan. Gitu. Nah di bagian yang ketiga tadi itu menggambarkan bagaimana penderitaan dan penganiayaan, lalu bagaimana kesabaran. Gitu ya. Jadi agama ini tidak tegak hanya dengan leha-leha. Agama ini tidak tegak hanya dengan lenggang kangkung. Agama ini tidak tegak hanya dengan duduk manis. Jadi mereka luar biasa. Kan ada yang bercerita dulu kami ini makan sampai makan rumput-rumput kering yang membuat sakit tenggorokan. Tapi setelah itu yang bareng bersama kami sudah jadi gubernur dan sebagainya. Itu ada masa. Gitu ya. Jadi perjuangan mereka sampai akhirnya Allah berikan pertolongan, yaitu karena kesabaran. Ya. Jadi kesabaran itu akan melahirkan pertolongan Allah. Banyak hikmahnya. Hikmah yang pertama tentu pelajaran bagi kita agar kita juga bisa meneladani mereka, karena sejarah itu akan berulang. Yang hikmah yang kedua, ya tadi penegasan bahwa kalau mereka itu hamba dunia, gak mungkin bertahan sampai 3 tahun. Kalau mereka itu hamba dunia, gak mungkin bertahan 3 tahun. Kalau 3 tahun jika sampai gue kesenangan dari. Ya, jadi banyak sebetulnya hikmah menampakkan kesabaran, hikmah membuka motivasi mereka. Ya saya termasuk yang yakin. Orang-orang yang tidak memiliki idealisme akhirat itu tidak akan bisa bertahan. Karena orang-orang yang idealismenya dia akan memiliki idealisme dunia itu ya ketika dunia ada. Ketika dunia tidak ada maka dia tidak akan bergerak. Itu diantara hikmah yang kita dapat. Ya, tentu yang paling mahal bahwa kita yang hari ini menginginkan kembali memiliki izah ya tidak bisa hanya dengan itu kan orang dulu, kita bukan karena sejarah itu akan terus berjalan. Ya, mereka seperti itulah perjuangannya. Maka wajar kalau pahala bagi mereka lebih besar daripada kita. Karena kita hari ini adalah perjuangan mereka. Nah tinggal dengan kurang badai seputas kumang kayak ninggalkan kambak orang-orang setelah kita. Ya, pelajaran. Baik Pak. Di situ konsentrasi meskipun Indonesia elah. Bahaya kalian ke nonton setengah babak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.